Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Ali Triswani dengan NIM 12S23038 dari Prodi Sistem Informasi tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari code saya mengenai praktikum T05 kali ini. Izinkan saya untuk share screen hasil dari code dan juga ritmi yang ada pada persoalan T05 kali ini. Baik, untuk ritmi dari T05 structure dan enumeration yang telah dibahas sebelumnya pada pertemuan hari itu juga, yaitu pada tanggal 26 Februari 2024, yaitu di sini diminta untuk menyelesaikan persoalan yang melatih imajinasi untuk mendefinisikan, menggunakan dan memanipulasi structure. Jadi di sini juga akan menggunakan sebuah pola array, di mana pada T05 00 itu hanya untuk menjelaskan bahwa ini perlu pendeklarasian dalam code program, yaitu pada materi enumerasi dan juga structure. Dan hasilnya dalam video hasil presentasi, dan inilah yang sedang saya lakukan untuk mempresentasikan hasil dari code saya. Nah, untuk penugasan T0501 yaitu di sini dinyatakan bahwa Butet itu merupakan si sekretaris BEM, di mana ia sudah dihujani banyak tugas. Dihujani bukan artian dalam hujan secara nyata, namun itu ialah adanya tugas yang sangat banyak, di mana contohnya surat menyurat, proposal, LPJ, hingga mendata mahasiswa yang ada di kampusnya. Jadi si Butet juga memiliki seorang sahabat yang bernama Ucok yang akan membantu meringankan bebannya dengan memberi sebuah solusi, sehingga mereka akan membuat sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada programnya. Jadi nanti di sini program akan menyimpan identitas mahasiswa. Yang disimpan itu ada nama, NIM, tahun masuk dan jenis kelaminnya. Kemudian program akan mengembalikan jumlah mahasiswa dan juga mahasiswinya. Jadi di sini di program tersebut diminta untuk membuat awalnya itu baris perintah, yaitu untuk menginput kata register agar dapat mulai berlangsung program tersebut. Jadi awalnya kita akan sebagai pengguna akan menginput register, kemudian akan apabila sudah sesuai itu akan dilanjutkan untuk meminta identitas mahasiswa berupa nama, NIM, tahun masuk dan juga jenis kelamin. Dan untuk mengakhiri inputannya itu ditandai dengan tanda triple dash. Sehingga dalam upaya ini diperlukan structure dan juga enumeration, dan input yang diminta seperti ini, dimana nanti akan diperlukan register, selanjutnya nama pertama, NIM pertama, tahun masuknya dan juga jenis kelamin yang pertama, seperti itu. Dan nanti yang dikeluarkan itu ada 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi, dan diseparasi atau dipisahkan oleh sebuah simbol garis lurus seperti itu. Baik, untuk code yang saya buat untuk pekerjaan dari mengenai praktikum T0501 ini, dimana yang pertama itu saya menggunakan hashtag include studio.h, kemudian include string.h. Di sini studio.h dan juga string.h itu merupakan sebuah file header, di mana di sinilah si string.h itu menyatakan ini nanti file headernya menunjukkan bahwa isinya itu nanti berkaitan dengan input dan juga output, yang biasanya kita menggunakan printf ataupun scanf, tapi ada juga yang lainnya, fungsi yang lainnya seperti itu. Nah, untuk di printf itu kan biasanya untuk
mencetak output ke layar. Sedangkan kalau si scanf itu untuk menerima input dari si stdio.h tadi, seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan string.h, di mana string.h ini header yang menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string. Jadi contohnya itu array dari karakter null terminated. Jadi contohnya apa aja? Itu ada strlen yang mengembalikan panjang string, kemudian strcpy menyalin isi dari satu string ke string lain, kemudian strcat itu biasanya menggabungkan dua string jadi satu, atau strcmp itu untuk membandingkan dua string. Kemudian biasanya ini digunakan dalam pemrograman bahasa C untuk melakukan input output dan juga manipulasi string, dan ini merupakan bagian terpenting dalam membuat code di bahasa C. Kemudian enum, gender, kemudian tanda buka kurung kurawal, kemudian male, female. Kenapa saya menggunakan enum? Jadi sebenarnya enumerasi di bahasa C itu kan disebut itu digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang terdiri dari sekumpulan konstanta yang diberi nama. Jadi di sini saya memberi namanya itu enum gender, dan di sini setiap konstanta dalam enumerasi itu mempunyai nilai yang berurutan dimulai dari 0, kecuali jika nilai diberikan secara eksplisit seperti itu. Jadi male itu konstanta yang nilainya 0, kemudian female itu konstanta yang bernilai 1, seperti itu. Jadi enum ini bisa digunakan untuk mendefinisikan variabel yang bisa mewakili jenis kelamin seseorang di program ini. Caranya ya menetapkan jenis kelaminnya itu sebagai male atau female dengan menggunakan variabel person gender 1 atau person gender kedua gitu. Nah, kemudian tanda tutup kurung awal, kemudian semikolon, itu untuk menyatakan bahwa itu dalam satu blok. Kemudian struct student, tanda buka kurung awal, kemudian char name array 50, char name array 20, integer year, integer gender. Kenapa saya menggunakan itu? Karena sebenarnya kode ini untuk mendefinisikan sebuah struktur atau struct dalam bahasa C yang punya nama itu student gitu. Struktur itu biasanya, atau structure yang struct itu biasanya itu kumpulan variabel yang berbeda yang digabungkan jadi satu unit. Jadi contohnya ini student itu adalah struktur yang menyimpan informasi tentang seorang mahasiswa gitu. Jadi di sini juga dinyatakan bahwa struct-nya ini ada empat informasi yang disimpan. Apa aja itu? Ada nama yang berkarakter char, itu menandakan bahwa dia sebuah tipe data char yang berupa kata atau karakter. Kemudian begitu juga dengan nim, karena nim itu ada walaupun 12s seperti itu s nya sudah menyatakan sebuah karakter, dan sehingga nim itu termasuk char. Kemudian integer year itu dimana bahwa kita akan memasukkan integer itu berupa bilangan bulat seperti itu untuk menyatakan si tahun. Kemudian dilanjutkan dengan gender, itu yaitu variabel dari tipe enumerasi gender yang menyimpan jenis kelamin si mahasiswa seperti itu. Jadi kalau udah pakai struktur ini, kita bisa membuat variabel yang mempresentasikan seorang mahasiswa dapat menyimpan semua informasi yang diperlukan, seperti yang tadi, nama, nim, tahun, jenis kelamin, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan integer main, integer argc, dan juga argv. Ini itu fungsi utama atau main, dimana dialah yang merupakan titik utama masuknya dari berjalannya sebuah program itu. Jadi parameter yang digunakan pun argc dan argv, dimana argc itu adalah jumlah argumen yang disertakan saat menjalankan program. Kalau misalnya si argv itu
array dari string yang berisi argumen-argumen itu, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya membuat struct student 100. Itu saya mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah array dari struktur student seperti itu, yang disebut dengan student. Nah, array ini kapasitasnya ada 100. Jadi pakai cara ini itu bisa menyimpan informasi tentang banyak mahasiswa dalam program ini, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan integer countMel 0. Nah, apa itu sebenarnya? Jadi untuk integer countMel sama dengan 0, dengan integer countMel sama dengan 0 ini, itu adalah deklarasi dari variabel-variabel integer countMale dan juga count female yang digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan juga perempuan. Jadi variabel ini yang digunakan untuk mengakumulasikan jumlah dari si mahasiswa yang berdasarkan dengan jenis kelaminnya, sehingga bagian dari fungsi main ini mendeklarasikan array student untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa serta dua variabel, contoh count male sama count female, yang akan digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Untuk dua baris yang menggunakan fungsi scanf ini itu untuk membaca inputan dari pengguna dan menyimpan dalam array register input. Makanya harus dideklarasikan dulu bahwa kami akan menggunakan register karena kita mau meminta sebuah inputan register. Kemudian dilanjut lagi dengan while 1. Nah, kenapa ada while 1 ini? Itu biasanya digunakan untuk menandakan sebuah loopingan, yaitu loopingan while. Namun sebelumnya pasti masih bingung yang ini karena saya terlewat menjelaskannya. Jadi saya ingin menjelaskan di sini karena kan diminta di program itu kan dibilang perlu inputan register agar mulai berjalan programnya sesuai dengan keinginan dari si pengguna gitu kan. Jadi kenapa saya menggunakan if strcmp itu, kemudian register input, kemudian register negasi sama dengan 0. Jadi strcmp itu kan fungsi header string yang digunakan untuk membandingkan dua string, ya kan. Jadi dalam kasus ini jadi kayak dibandingkan register input dengan string literal register, jadi keduanya nggak ada yang sama, sehingga strcmp akan mengembalikan nilai yang nggak sama dengan 0. Jadi jika nilai yang dikembalikan oleh strcmp nggak sama dengan 0, itu berarti bahwa isi register inputnya itu nggak sama dengan si register. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan print, kemudian input tidak valid, program akan keluar. Jika kondisi di atas seperti yang tadi itu terpenuhi, berarti masih bisa program itu berjalan. Tapi kalau misalnya dia itu hasilnya enggak 0, ya berarti kalau misalnya hasilnya enggak 0, itu nilai akan dikembalikan oleh strcmp. Berarti bahwa isi dari register input itu tidak dapat nggak sama si register, seperti itu. Jadi sebenarnya beda untuk penggunaan ini gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan while kemudian 1. Jadi sebenarnya konstruksi dari while 1 kemudian tanda kurung kurawal terbuka itu loop tak terbatas yang digunakan untuk membuat program terus berjalan tanpa henti sampai kondisi tertentu, seperti itu. Di sini 1 adalah ekspresi yang selalu bernilai benar, sehingga loop akan terus dijalankan tanpa henti kecuali ada perintah dari loop yang menghentikan eksekusi atau kondisi yang memaksa program dari loop. Dan sebenarnya
Kalau untuk while kita sudah mempelajari pada PMVis sebelumnya. Kemudian biasanya while itu digunakan di kasus-kasus yang saat itu menunggu input dari pengguna atau ketika program harus melakukan tugas tertentu secara terus-menerus, sehingga seperti menjalankan layanan atau memantau si sistem. Biasanya itu kan contoh while itu program utama di mana kita menjalankan tugas secara terus-menerus atau menunggu input dari si pengguna batas waktu tertentu. Jadi sebenarnya ini melatih tentang manajemen waktu. Kemudian code ini adalah deklarasi dari beberapa variabel ya. Variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa tentang masing-masing variabel. Jadi untuk char NIM 20, kemudian integer year, char gender itu merupakan array karakter. Jadi kayak char nama itu array karakter dari yang memiliki kapasitas atau penyimpanan 50 karakter, dan variabel ini digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Sedangkan untuk char kemudian NIM 20 itu adalah array karakter di mana NIM itu memiliki kapasitas untuk menyimpan 20 karakter. Jadi variabel ini yang digunakan untuk menyimpan si NIM dari si mahasiswa. Kemudian integer itu untuk menyatakan bahwa inputan dari yang akan kami masukkan itu adalah berupa bilangan bulat, yaitu tahun, sehingga kita memakai tipe data integer. Kemudian dilanjutkan dengan char gender, di mana gender itu pasti kalau enggak perempuan ya laki-laki, atau male lawannya yaitu female, seperti itu. Jadi char gender itu adalah array karakter dengan nama gender str yang akan memiliki kapasitas untuk menyimpan 10 karakter. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa dalam bentuk string, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan if strcmp name tanda triple dash sama dengan 0, kemudian break. Kenapa dinyatakan itu adalah untuk membaca inputan dari pengguna dengan format tertentu. Jadi misalnya kayak yang sebelumnya yang saya jelaskan tentang kenapa sih ada persen, tanda kutip 2, kemudian tanda persen, kemudian kurung siku, dilanjutkan dengan tanda V terbalik, kemudian garis atau tanda pipe, kemudian dilanjutkan dengan tutup kurung siku, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan name, NIM, year. Jadi sebenarnya di situ kayak yang pertama, yang ini persen kemudian tanda V terbalik, itu spesifikasi format yang digunakan dalam karakter scanf. Ini berarti bahwa scanf akan membaca karakter-karakter yang dimasukkan oleh si pengguna hingga si karakter itu menemukan karakter pipa. Jadi simbol yang V itu yang V terbalik itu untuk scanf membaca karakter-karakter hingga menemukan karakter yang bukan pipe. Sedemikianlah sehingga tanda persen kemudian tanda V terbalik kemudian tanda pipe itu akan membaca karakter-karakter yang muncul dalam pipe. Jadi sebenarnya si pipe itu adalah karakter pipa itu sendiri, digunakan untuk pemisah antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian untuk L itu adalah karakter pipa yang digunakan untuk pemisah dari bagian input yang dibaca di outputnya, seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya tergantung dengan yang kita gunakan dan kita input. Kemudian untuk if strcmp name kemudian triple dash sama dengan 0. Jadi di sini dinyatakan bahwa kondisi ini memeriksa apakah nilai yang disimpan dalam variabel nama adalah triple dash
Jadi kalau misalnya iya, maka perintah break akan menghentikan loop saat itu dan melanjutkan eksekusi di luar loop. Jadi ini berfungsi sebagai syarat berhenti dari loop tak terbatas dengan asumsi adalah tanda akhir dari input. Kemudian yang ingin saya jelaskan di sini, kami mendeklarasikan sebuah objek terstruktur S dan tipe student. Kemudian saya menyalin nama-nama dari variabel seperti name, year, gender ke dalam anggota-anggota dari objek S menggunakan fungsi strcpy dan juga operasi penugasan. Kemudian untuk yang print D, kemudian untuk yang print D, kemudian tanda dari %D count male sama count dari female, seperti itu nanti akhirnya. Tetapi sebelumnya, untuk dapat akhirnya kita menggunakan if else terlebih dahulu di code kita ini. Kemudian dilanjutkan dengan struct student S, kemudian strcpy s name, name strcpy s name, name, kemudian s year sama dengan year dan s gender sama dengan gender. Dimana di sini kenapa sih harus menggunakan strcpy? Itu kan untuk membandingkan dua buah string, sehingga kita memerlukan strcpy. Kemudian untuk year dan gender itu nanti berupa inputan dan itu menandakan berupa sebuah bilangan bulat. Jadi sebenarnya di sini awalnya sudah membuat students, kemudian buka kurung siku, kemudian lanjutkan dengan count male ditambah count female sama dengan s. Jadi sebenarnya untuk student count male ditambah male ini digunakan untuk menyatakan bahwa sebenarnya hasil dari male tambah female itu adalah S, seperti itu. Kemudian untuk printf yaitu tanda petik 2 %D, kemudian tanda pi %D, kemudian tanda new line atau garis miring, count male, count female, kemudian return. Untuk apa sih digunakan yang %D itu? Jadi sini untuk mencetak jumlah mahasiswa dan yang mahasiswa dan juga mahasiswi yang dihitung pakai print. Kemudian si programnya akan mengeluarkan dengan nilai 0 atau return yang menandakan bahwa programnya itu sudah selesai, seperti itu. Untuk merun terminal, kemudian command prompt, saya akan mencoba untuk merun code saya gcc. Maaf sebelumnya. Untuk merun yaitu gcc T05 001.c. Sebelumnya maaf bahwa di sini dinyatakan ini fatal error karena belum di save. S, kemudian saya akan mengulanginya. Maaf terjadi kesalahan. Untuk membersihkan gcc T05 01.c. Nah, di sini seharusnya saya harus memasukkan register. Nah, namun di sini register is not recognized as an internal or external command. Apabila langsung masukkan inputan itu saya seharusnya masukkan register, namun apabila saya menggunakan gcc cls untuk bersihkan, kemudian gcc T05 01.c, dan kemudian biasanya itu kan langsung ke 1 menandakan kita akan melakukan percobaan pada praktikum 1. Kemudian seharusnya itu
inputan-inputan yang diperlukan. Namun di sini satu is not recognized as an international or external common operable program or batch new. Namun apabila saat dijalankan di chat GPT sebagai agent yang saya gunakan, itu kode saya ini berjalan. Mungkin saya bisa menjalankannya pada chat GPT. Ya, dapat kita lihat secara bersama-sama. Saya ingin memberi berita bahwa apabila inputan yang diterima ialah maka di sini kita akan menyamakan dengan inputan yang diminta. Baik, untuk ini seharusnya ini bisa dan sesuai. Nah, sebenarnya ChatGPT juga memberikan alur dari kerja program, sehingga di sini program adalah sebuah program bahasa C yang membaca input nama, NIM, tahun, dan jenis kelamin atau gender dari mahasiswanya. Nah, apabila saya mencoba pada ChatGPT, apabila inputan yang diterima itu register, kemudian Ishak, Ana, Risa, dan juga Fitri, kemudian diakhiri triple dash, itu keluaran yang seharusnya itu adalah 1 kemudian pipe 3, sama seperti ini. Output yang diminta ialah satu kemudian tanda pipe 3. Namun ternyata saat melakukan submitan saya terkendala. Kemudian untuk yang T02, nah untuk yang T02 ini gimana? Ini lanjutan dari yang pertama tadi sebenarnya. Jadi dari yang pertama tadi, cuman di T0502 ini diminta bahwa program itu menghasilkan 3 baris keluaran. Di baris pertamanya itu jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang dipisahkan oleh simbol pipe. Kemudian baris keduanya itu nama-nama mahasiswa, di mana satu baris keluaran itu terdiri dari 0 sampai banyak segmen, tergantung banyaknya inputan identitas mahasiswa yang disepakati dengan simbol pipe tersebut. Sehingga seperti inilah contohnya yang akan dimasukkan. Karena tadi pada T0501 itu yang dikeluarkan hanya 1, kemudian pipe, kemudian 3. Namun di sini diminta siapa nama yang male atau yang laki-laki atau haspa, kemudian ada yang aspi atau mahasiswi, yaitu Ana, Risa, dan Fitri. Seperti itulah. Kemudian untuk code yang saya buat pada praktikum T0502 ini, yaitu dapat kita lihat bersama-sama sini. Awalnya yang saya gunakan masih tetap sama, include studio.h, include string h, itu masih sama-sama menggunakan code dari T0501, karena ini merupakan lanjutan dari T0501, sehingga mungkin saya bisa langsung men-skip. Kenapa ini harus menggunakan enum number, sedangkan tadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa fungsi dari enum number tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan struct student. Jadi ini ada definisi dari sebuah struktur atau struct yang memerlukan nama, NIM, tahun, sama gender atau jenis kelamin. Kemudian dilanjutkan dengan integer main untuk melakukan untuk menyatakan bahwa program itu sudah bisa dimulai atau dijalankan, dan inilah merupakan fungsi utama dari pemrograman bahasa C. Kemudian dilanjut dengan pendeklarasian variabel-variabel yang digunakan seperti struct student, char male names, char female names, seperti itu. Jadi array ini digunakan untuk
menyatakan bahwa student itu ada dua loh, yaitu ada aspa dan juga ada aspi, atau ada perempuan dan juga laki-laki. Jadi sini adanya yang digunakan itu dua. Kemudian dideklarasikan bahwa count male itu integer, kemudian count female juga integer, kemudian male index itu integer, serta female index itu adalah 0. Di sini banyak sekali variabel-variabel yang diperlukan untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa dan nama-nama mahasiswa laki-laki serta perempuan. Dideklarasikanlah itu dalam array structure dan struktur student yang digunakan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan si mahasiswa tersebut. Jadi kalau misalnya male kemudian underscore name kemudian dan female, itu jadinya si names itu array 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan nama-nama mahasiswa laki-laki dan perempuan. Jadi variabel count male dan sama count female itu digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan juga perempuan. Jadi male index dan female itu adalah indeks yang digunakan untuk menentukan indeks di mana nama-nama dari si mahasiswa perempuan, untuk menentukan indeks di mana nama-nama mahasiswa laki-laki dan perempuan akan disimpan dalam array male names dan female names. Seperti itu. Kemudian di sini untuk yang char register kemudian input 10, kemudian melanjutkan scan S. Di sini program itu membaca inputan dari si pengguna biar disimpan si variabelnya itu, karena kan kita akan memasukkan sebuah inputan register. Kemudian program bakalan memeriksa apakah input tersebut sama string register menggunakan fungsi strcmp, seperti itu yang dilakukan di sini. Kemudian saya melanjut untuk while 1. Itulah looping yang gak terbatas yang menjalankan blok pertanyaan di alamnya terus menerus, seperti itu. Mungkin kesalahan saya juga di situ sehingga saya tidak dapat melihat tanda nilai 0 atau nilai berapapun di praktikum saya kali ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan yang char name, integer year dan char gender str 10. Di sini itu sebenarnya untuk pendeklarasian saja. Kemudian scan F seperti yang sudah saya jelaskan tadi kenapa dipakai itu. Kemudian di dalam loop itu kan program membaca input dari pengguna, jadi formatnya itu dipisahkan pakai tanda pipa, seperti itu. Sebenarnya program ini memeriksa apakah nama yang dibaca sudah dibaca adalah tanda triple dash atau tidak. Kalau iya, maka loop akan diberhentikan langsung, makanya ada break untuk menghentikan apabila sudah berhasil si program tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi dengan if else yang saya gunakan di enum gender ini. Di sini program memeriksa jenis kelamin yang dibaca dari si inputan. Kalau misalnya jenis kelaminnya itu male, itu akan menambahkan 1 di jumlah mahasiswa laki-laki, seperti itu. Kemudian menyimpan nama mahasiswa dalam array male names dan meningkatkan indeks cell index jika jenis kelamin adalah female. Maka program akan melanjutkan hal yang sama untuk mahasiswa perempuan. Jika jenis kelamin tidak valid, maka program mencetak pesan kesalahan dan melanjutkan ke iterasi berikutnya dari si loop, seperti itu. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan apa aja yang saya buat di code ini. Sebenarnya kayak objek S seperti itu di sebuah pemrograman kami, sebenarnya itu nggak pala digunakan di kemudian, seperti itu. Kemudian saya menggunakan pendeklarasian struct untuk student untuk perbandingan dari 2 string
yaitu S-name dan juga S-name, kemudian S-year dan juga gender. Kemudian untuk student itu sama dengan count male ditambah count female dikurang 1 sama dengan S. Kenapa di sini saya menggunakan langsung ngeprint dari %d, kemudian pipe, kemudian %d, kemudian tanda new line, dimana di situ disambung dengan keluaran dari count male dan count female. Dilanjutkan dengan loopingan yang saya gunakan itu integer i sama dengan 0, kemudian tanda titik koma, dilanjutkan dengan i lebih kecil dari male index, dilanjutkan tanda titik koma, kemudian i plus plus. Dimana di sini saya menyatakan bahwa loopingan saya itu dimulai dari yang ke 0, indeks ke 0, kemudian i itu lebih kecil dari male index dan itu mempunyai tingkatan i plus plus itu kayak tingkatan hanya naik satu tingkat seperti itu. Kemudian akan menampilkan print %s male names, karena inilah perbedaan dari penugasan T0502, di mana di sini yang diminta itu jumlah dari si yang laki-laki atau yang male. Jadi kalau misalnya udah sesuai dengan yang diminta, yaitu dengan menggunakan loopingan for-nya ini, yaitu di printnya lah nanti siapa nama dari si yang male itu, seperti itu. Kemudian apabila tidak itu, maka male indexnya dikurang 1, gak ada, jadi gak ada yang di printnya nama dari orang ataupun male, nama dari female itu bukan jadi ke male, tetapi tetap di yang lainnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan loopingan kembali untuk melakukan pengeluaran itu berisi female, dimana apabila itu saya menggunakan loopingan for integer i sama dengan 0, kemudian i yang lebih kecil dari female index, kemudian i plus plus. Di sini saya menggunakan bahwa itu dimulai dari 0, kemudian i lebih kecil dari female index, dan itu mempunyai tingkatan berurut secara satu persatu seperti itu. Kemudian print f, kemudian %s female names. Jadi di situ nanti akan dikeluarkan nama dari yang termasuk dalam female names itu. Tapi apabila tidak, dia juga tidak akan mengeluarkan output mengenai nama, namun harus hanya mengeluarkan tanda pipe. Kemudian ditutup dengan print %n. Kenapa di sini menggunakan tanda print %n? Itu sebenarnya digunakan untuk mendaftarkan, untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang laki-laki sama perempuan yang udah didaftar, dan itu udah dipisahkan oleh tanda pipe. Jadi setelah mencetak semua nama, program itu akan mencetak karakter baru atau new line untuk membuat sebuah baris baru seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan return untuk mengakhiri program atau menyatakan bahwa program itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Apabila saya run untuk T0502 ini, maka cc T05 kemudian underscore, maaf sebelumnya saya belum men-save, kemudian T05 underscore 02.c. Nah, di sini seharusnya saya memasukkan 1, namun 1 is not recognized as in internal command, sama seperti masalah yang saya hadapin sebelumnya. Namun saya akan mencoba pada ChatGPT bahwa apabila code saya ini saya gunakan, saya coba di ChatGPT apa yang dikeluarkan.
Baik, untuk ini saya akan membuat prompt apabila kode tersebut menerima inputan dengan input berikut. Maaf sebelumnya. Baik, ini ChatGPT telah mengetahui atau membuat percobaan seperti code yang sebelumnya apabila inputannya ini kembali digunakan. Jadi ia akan mengeluarkan bahwa ada 1 male, ada 3 female, kemudian yang male itu hasil yang male itu namanya Ishak, kemudian yang female itu ada Anna, Lisa dan juga Fitri. Jadi artinya di sini kita mengetahui bahwa inputan ini apabila dimasukkan pada pemrograman saya itu sudah benar seharusnya di melakukan ini, namun pada VS Code saya tidak dapat merun karena apabila saya memasukkan 1 untuk melakukan run untuk menjalani program tersebut, itu is not recognized as internal or external command, operable program or batch file, seperti itu. Untuk kendala yang saya hadapi bersama dengan pair yang sekarang, pair saya itu adalah sebuah agent sebenarnya untuk menyamakan seperti ini. Mungkin saya sudah mendapatkan, contohnya saya menggunakan ChatGPT itu untuk mendapatkan alur-alur dari algoritma code tersebut. Apabila setelah sudah dapat, saat di run itu belum benar dan belum sesuai dengan yang diminta oleh T0501 atau belum sesuai dengan auto gradingnya, seperti itu Pak. Sekianlah penjelasan saya mengenai praktikum dari T0502. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya kali ini pada praktikum ini, saya mohon maaf, dan kiranya semoga apa yang saya jelaskan dapat mengetahui bahwa sebenarnya saya sudah mencoba untuk melakukan pemrograman ini dengan baik untuk membuat sesuai dengan yang diminta oleh si T0501 dan juga T0502. Sekianlah video ini. Apabila terdapat kesalahan penjelasan ataupun pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih Pak.